Spekulasi terkait pergantian manajer Manchester United semakin memanas. Setelah performa inkonsisten di bawah asuhan Erik ten Hag, kabar terbaru menyebutkan jika Xavi Hernandez menjadi kandidat kuat untuk mengambil alih kursi kepelatihan Erik ten Hag. Namun, Xavi dikabarkan telah mengajukan syarat khusus jika ingin bergabung dengan Setan Merah. Mantan pelatih Barcelona ini meminta bintang Barcelona Rafinha untuk bergabung bersamanya di Old Trafford. Keinginan Xavi merekrut Rafinha dianggap sebagai langkah untuk memperkuat lini serang United. Barcelona secara mengejutkan membantai Bayern Munich dalam laga lanjutan fase grup Liga Champions. Bermain di kandangnya sendiri Stadion Olympique Louis Companys, Blaugrana berhasil menghajar De Rotten dengan skor 4-1. Menurut pemain veteran mereka, Thomas Müller, mental para pemain Bayern Munich sudah hancur terlebih dulu saat Barcelona unggul 1-3 di babak pertama. Hal tersebut membuat rekan-rekan Müller tampil tidak percaya diri. Kekalahan ini membuat Bayern Munich berada di peringkat ke-23 klasemen sementara Liga Champions dengan raihan 3 poin. Kabar buruk mengiringi kemenangan Inter Milan 1-0 atas Young Boys di Liga Champions. Inter menang dramatis lantaran gol Marcus Thuram baru tercipta pada menit 90+3. Namun badai cedera di timnya terus bertambah usai pertandingan ini. Bek Serbabisa Carlos Augusto terlihat menepi sambil memegangi bagian belakang paha kirinya. Sang pemain diduga mengalami cedera hamstring. Hal ini tentu menjadi kabar buruk bagi Inter Milan. Pasalnya, daftar cedera Inter terus bertambah. Sebelumnya, Hakan Çalhanoğlu, Francesco Acerbi, dan Christian Aslani sudah mengalaminya terlebih dulu. Manchester City menjamu Sparta Praha di Etihad Stadium. Laga ini dituntaskan dengan kemenangan 5-0. City pun meraih kemenangan keduanya dari 3 pertandingan fase Liga Champions. Mereka duduk di posisi ketiga klasemen dengan 7 poin dan mencetak 9 gol. Hasil ini juga turut membawa City pada rekor baru di Liga Champions, yakni melalui 26 laga tanpa terkalahkan sejak 2022. Ada 69 gol dibuat dan kebobolan 18 kali. Capaian ini turut membuat City melewati rekor 25 laga Manchester United di era Sir Alex Ferguson pada periode September 2007 hingga Mei 2009. Liverpool menang dengan skor tipis 1-0 di kandang RB Leipzig. Hasil itu cukup untuk menjaga catatan sempurna Liverpool di 3 matchday pertama Liga Champions. Mereka kini duduk di posisi kedua dengan 9 poin. Hasil itu membawa The Reds dan manajer Arne Slot mencatatkan rekor baru. Bagi Liverpool, ini adalah kemenangan tandang ke-6 beruntun mereka di awal musim ini. Itu merupakan kali pertama dicatatkan selama 132 tahun klub berdiri. Selain itu, Slot juga menjadi manajer pertama di kasta tertinggi sepak bola Inggris yang meraih 11 kemenangan dari 12 laga pertamanya. Real Madrid hanya kalah sekali musim ini dan hanya tertinggal 3 poin dari pemuncak klasemen Barcelona. Akan tetapi Los Blancos masih belum terlihat meyakinkan selama 90 menit dan manajer Carlo Ancelotti yakin salah satu alasannya adalah sikap para pemain mereka. Thibaut Courtois dan Lucas Vazquez sama-sama sependapat dengan Ancelotti saat berbicara tentang kurangnya intensitas dalam permainan mereka di babak pertama. Saat ditanya mengapa ada perbedaan yang sangat drastis antara babak pertama dan kedua, Ancelotti menjawab para pemainnya kurang memiliki intensitas di babak pertama. Hansi Flick kembali memberikan pujian kepada Rafinha. Ia menilai sang winger telah menunjukkan performa yang luar biasa bagi timnya. Pujian itu disampaikan Flick usai laga Barcelona versus Bayern Munchen di Liga Champions. Di laga ini Rafinha berhasil mengemas hat-trick ke gawang De Rotten sehingga timnya menang dengan skor 4-1. Flick mengaku sangat terkesan dengan penampilan Rafinha. Ia menilai sang winger benar-benar menunjukkan kualitas yang istimewa sebagai seorang pemain Barcelona. Sepanjang karirnya sebagai pelatih, ia belum pernah menemukan pemain seperti Rafinha. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Bek kiri mereka, Luke Shaw, sudah semakin dekat untuk comeback di tim mereka. Sang bek sudah ikut dalam sesi latihan MU, namun ia berlatih terpisah dari rekan-rekan setimnya. Menurut kabar yang beredar di Inggris, Shaw masih butuh waktu untuk bisa bermain lagi di skuad United. Sang bek diperkirakan perlu beberapa pekan untuk bisa berlatih bersama tim utama MU. Jika pemulihannya berjalan cepat, ia bisa comeback sebelum jeda internasional November 2024. Namun ia diperkirakan baru bisa bermain setelah jeda internasional yang akan datang. Sebuah gestur menyentuh dibuat oleh Jose Mourinho. Manajer Fenerbahce itu mendoakan Manchester United untuk kembali berjaya seperti dulu. Diketahui, Mourinho pernah menjadi manajer Manchester United sebelum akhirnya dipecat di akhir tahun 2018. Mourinho menyebut bahwa kondisi MU yang kini terpuruk tidak membuatnya gembira sama sekali.
Ia turut bersedih jika MU terus terpuruk, sehingga ia berharap tren negatif setan merah ini bisa lekas berakhir. Mourinho juga menegaskan tidak mau mengomentari tren negatif yang sedang dialami MU saat ini. Ia berharap setan merah bisa lekas bangkit dari keterpurukan mereka. Kontrak Joshua Kimmich bersama Bayern Munich hanya akan berlangsung hingga musim panas 2025 mendatang. Sampai saat ini ia belum menandatangani kontrak baru. Oleh sebab itu Kimmich terus dirumorkan bakal hengkang ke klub lain pada akhir musim 2024-2025 mendatang. Salah satu klub yang disebut sangat serius ingin mendatangkan Kimmich adalah Barcelona. Menanggapi rumor tersebut, Kimmich mengaku bahwa ia tidak akan menutup peluang untuk bergabung bersama Barcelona meskipun ia tidak menyebut secara gamblang kapan ia akan membela klub asal Katalan itu. Seperti yang dilaporkan di awal bulan ini, pencarian Real Madrid untuk bek kanan baru telah membawa mereka kepada pemain muda Chelsea, Josh Achimpong. Pemain berusia 18 tahun itu melakukan debut seniornya untuk klub Liga Inggris musim lalu di bawah Mauricio Pochettino. Menurut laporan The Athletic, Chelsea telah mengeluarkan bek sayap muda itu dari tim utama dan skuad U21 mereka. Chelsea telah memutuskan untuk mengeluarkannya dari tim utama sampai ia menandatangani kontrak baru. Pemain berusia 18 tahun itu hanya tampil satu kali di tim senior di bawah asuhan Maresca musim ini. Atletico Madrid dikabarkan telah mengajukan Estadio Metropolitano menjadi tempat final Liga Champions 2027. Mereka siap menjadi tuan rumah untuk kedua kalinya pada kompetisi antar klub elit Eropa tersebut. Stadion milik Atletico Madrid tersebut sebelumnya pernah menjadi tuan rumah pada 2019 lalu yang mempertemukan Liverpool dan Tottenham Hotspur. Saat itu The Reds tampil sebagai pemenang dengan skor 2-0 atas Spurs. Sementara Stadion Barcelona yang baru direnovasi mengajukan diri sebagai tuan rumah final UCL wanita dan ini akan menjadi kali keempat pertandingan ini dimainkan di tanah Spanyol. Manajer Fenerbahce Jose Mourinho baru-baru ini mengungkapkan keinginan untuk kembali melatih di Premier League. Apalagi namanya baru saja dikaitkan untuk menjadi manajer Everton. Selama 2,5 tahun di Old Trafford, Mourinho membawa MU meraih trofi Carabao Cup dan Liga Eropa sebelum dipecat pada 2018. Setelah itu, ia juga sempat melatih Tottenham Hotspur selama 1,5 tahun. Kini Mourinho menekankan bahwa ia ingin kembali ke Premier League. Mourinho menambahkan dirinya telah mempelajari tim-tim di Liga Inggris selama beberapa waktu terakhir. Manchester United menemui hambatan besar dalam misinya merekrut wonderkid Sporting CP Giovanni Guenda. Laporan media Portugal baru-baru ini mengungkapkan pesepak bola berusia 17 tahun itu diikat klausul pelepasan bernilai fantastis. Karena itu setan merah harus merogoh kocek dalam-dalam jika serius ingin menebus jasanya. Laporan yang dilansir dari Football Transfer mengungkapkan wonderkid Sporting CP itu punya klausul pelepasan dengan nilai 100 juta euro. Oleh sebab itu, MU bakal kesulitan untuk memenuhi permintaan Sporting CP untuk Guenda. Rencana Liverpool untuk meminang Jamie Bynoe-Gittens di tahun 2025 mendapatkan halangan baru. Rival domestik mereka, Chelsea, juga dilaporkan berminat pada sang winger. Dilansir Bild, Chelsea saat ini juga mencari winger baru untuk tim mereka. Pasalnya, di tahun 2025 nanti mereka berencana mendepak Mykhailo Mudryk dari tim mereka. Laporan itu mengklaim bahwa Chelsea sudah mulai mendekati agen Gittens. Baik Chelsea maupun Liverpool dikabarkan harus siapkan uang dalam jumlah besar untuk merekrut sang winger. Sebab Dortmund dilaporkan hanya mau melepas Gittens di angka 100 juta euro. AS Roma tampil meyakinkan untuk mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas tamunya Dinamo Kiev. Bermain di Stadio Olimpico dalam matchday 3 Liga Eropa, Roma tampil dominan tetapi cukup kesulitan untuk menundukkan tim tamu. Kali ini, gol tunggal kemenangan Roma datang dari penalti Artem Dovbyk di menit 23. Dinamo Kiev sebenarnya melawan dengan baik, tetapi perbedaan kualitas pemain menjadi pembeda. Hasil ini penting bagi Roma yang belum pernah menang dalam 2 pertandingan sebelumnya di Liga Eropa 2024-2025. Chelsea berhasil melanjutkan tren kemenangan di Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Berlangsung di Athens Olympic Stadium Yunani, Chelsea berhasil menang dengan skor telak 1-4. Chelsea berhasil unggul 1-0 lebih dulu pada babak pertama lewat gol Joao Felix di menit 23. Pada babak kedua, Chelsea yang tampil ngotot kembali mencetak 3 gol tambahan. Ketiga gol itu dicetak oleh Mykhailo Mudryk di menit 49, Joao Felix di menit 55, dan penalti Christopher Kunku pada menit 59. Adapun gol hiburan dari Panathinaikos dicetak oleh mantan pemain Manchester United Facundo Pellistri pada menit 69. Atas hasil ini, Chelsea telah mengoleksi 6 poin dan berada di puncak klasemen.
Tottenham Hotspur menjamu AZ Alkmaar pada matchday 3 Europa League. Bermain di Tottenham Hotspur Stadium Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, Spurs mendominasi jalannya pertandingan sejak babak pertama dimulai. Namun mereka kesulitan membongkar pertahanan tim tamu sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Spurs baru bisa mencetak gol di menit 53 melalui penalti Richarlison. Di menit 85, AZ Alkmaar harus bermain dengan 10 pemain setelah David Moller mendapatkan kartu merah. Namun meski unggul jumlah pemain, Spurs gagal mencetak gol tambahan dan skor 1-0 bertahan hingga laga usai. Berkat hasil ini, Tottenham kini menempati posisi 2 klasemen dengan koleksi 9 poin. Manchester United melakoni laga matchday ketiga Liga Eropa 2024-2025. Bertandang ke markas Fenerbahce Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, MU ditahan imbang tuan rumah dengan skor akhir 1-1. Setan merah sejatinya mampu unggul cepat lewat Christian Eriksen di menit 15. Namun Fenerbahce mampu mencetak gol penyeimbang melalui Youssef En-Nesyri pada menit 49. Berkat hasil ini, MU kini mengoleksi 3 poin dan berada di posisi 21 klasemen. Pasukan Erik ten Hag belum pernah sekalipun menang dari 3 laga awal mereka di Liga Eropa musim ini.